wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam majelis pembahasan fikih kita dari kitab Fiqhul Muyassar, yaitu pembelajaran fikih praktis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Ikhwas sekalian, kajian kita sekarang sudah masuk bab yang keempat, yaitu tentang syarat sholat, kemudian juga rukun-rukunnya, kemudian dalil-dalilnya, dan juga hukum meninggalkan sholat. Dan insya Allah pada bab ini ada sekitaran 9 masail, yaitu ada 9 pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Pembahasan yang pertama yang dibahas oleh penulis adalah tentang jumlah sholat yang wajib. Ya, jumlah sholat yang wajib. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya sholat ini merupakan perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala sukai setelah seseorang mengucapkan syahadatain. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menaikkan beliau pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung di atas langit tentang perintah salat ini, yang menunjukkan bahwasanya ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat agung. Yang ibadah ini telah disia-siakan oleh umat-umat sebelumnya, yang dengan mereka menyia-nyiakan salat tersebut, maka mereka mendapatkan bala bencana dan juga perkara-perkara yang menyimpang yang dapat menyesatkan mereka. Karena sholat sendiri sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, fungsi sholat adalah dalam rangka untuk dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka apabila seseorang meninggalkan sholat,
maka dia akan bisa terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Bahkan terkadang ada orang yang dia melakukan sholat pun juga terjatuh ke dalam perbuatan yang keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka orang-orang yang lalai di dalam salatnya, yang mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di dalam hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan mereka. Karena mereka telah menyanyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dari ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala akan butakan hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan hatinya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dan sebesar-besarnya tempat kita untuk dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala yang kita bertakarrub padanya adalah salat. Ya, dan salat ini merupakan tempat yang paling Rasulullah SAW sukai. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Dia akan mengalami kesempitan di dalam dadanya. Dia akan bingung di dalam menjalani kehidupannya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dengan kebingungannya. Dia tidak tahu tujuan kehidupannya. Ya, dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Karena dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia pun berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah ya telah datang dahulu ayat-ayat kami, fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Lalu kamu pun melupakannya. Ya, maka kamu pun melupakannya, dan pada hari ini pun juga kamu dilupakan. Ya, jadi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, orang-orang yang dia tidak mau melakukan salat, ya, sedangkan dia tahu kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan dadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tunjukkan jalannya. Ya, makanya perkara salat ini merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Dan nanti akan dijelaskan tentang hukum meninggalkannya. Dan para ulama menyebutkan, apabila seseorang berzina, ya, kemudian ada temannya lagi dia meninggalkan sholat, maka dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada orang yang berbuat zina tersebut. Jadi dosa orang yang meninggalkan sholat itu
sangat besar sekali. Ya, sangat besar daripada orang yang melakukan perzinahan. Ya, kita ingat bagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dikeluarkan dari tempat yang sangat nikmat, ya, menuju tempat yang penuh dengan kesulitan, ya, cobaan, musibah. Ya, apa sebabnya? Sebabnya karena iblis tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala pun juga keluarkan. Cuman yang membedakan antara Adam dengan iblis, Adam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis melakukan perbuatan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Sedangkan iblis, maka iblis kehidupannya seperti itu. Ya, iblis kehidupannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Maka siapapun yang dia meninggalkan salat, maka dia telah melakukan perbuatan seperti perbuatan iblis yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya salat ini merupakan perintah. Allah sendiri yang langsung memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai macam ayat pun Allah Subhanahu wa taala katakan aqimus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah oleh kalian salat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkannya. Nah, kalau kita tidak mengerjakannya, maka ya tidak ada bedanya antara kita dengan iblis. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Namun iblis tidak mau mentaati perintah Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan iblis, laknatullahi alaih. Ya, Allah Subhanahu wa taala sesatkan iblis. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi meninggalkan salat ini merupakan perkara yang sangat berat, ya, perkara yang sangat luar biasa beratnya, ya, yang dia dosanya jauh lebih besar daripada berbagai macam maksiat kecuali kesyirikan. Ma'asyiral ikhwah azani Allah. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu al-mas'alatul ula, yaitu pembahasan yang pertama atau masalah yang pertama, yaitu tentang jumlah rakaat atau jumlah salat yang wajib. Penulis mengatakan ada shalawatil maktubah khamsun. Jumlah salat-salat yang wajib itu ada 5. Wa hiyal fajr wa dhuhru wal asr wal maghrib wal isya. Yaitu fajar, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, dan ini merupakan perkara yang disepakati, wahia mujma'un 'alaiha. Dan perkara ini merupakan perkara yang telah diijma'kan. Maka barang siapa yang dia menyelisihi ijma' dalam masalah jumlah salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari salat-salat yang wajib, ya, maka dia telah tersesat jalannya. Ya, maka dia telah tersesat jalannya.
Ya, dan kaum muslimin telah sepakat bahwasanya jumlah salat yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan jumlahnya ada 5. Ya, jumlahnya ada 5. Barang siapa yang hanya salat 3 waktu saja, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hanya salat 4 waktu saja, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia melaksanakan salat itu dengan 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wa qad dalla 'ala dzalika hadits Talhah bin Ubaidillah. Ya, dan hal ini telah ditunjukkan di dalam hadis Talhah bin Ubaidillah, anna a'rabiyyan qala, bahwasanya seorang Arabi pernah berkata, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya min as-salah?" Wahai Rasulullah, perhatikan nih orang-orang, seorang Arabi, ya, orang Arab kampung, Badui. Wahai Rasulullah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku dari salat? Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 waktu salat dalam sehari semalam. Ya, dalam sehari semalam. Al-hadis. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa haditsu Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati ar-rajuli min ahli al-badiyah wa qawluhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa za'ama rasuluka anna 'alaina khams salawatin fi yawmin wa laylatina qala sadaq. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam sadaq. Dan juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat yang fardu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita berjumlah 5 waktu. Di antaranya juga adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah seseorang, ya, min ahlil badiyah, ya, dari mana? Dari kampung, ya. Wa qauluhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsu salawatin fi yaumin wa lailatina, dan utusanmu wahai Rasulullah, ya, telah menyebutkan kepada kami bahwasanya kami ini telah diwajibkan 5 kali salat dalam sehari semalam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shadaq. Ya, dia benar. Dia benar. Ya, ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara qauliyah. Ya, secara qauliyah. Nah, dari hadis-hadis tersebut diketahui bahwasanya jumlah salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ya, dalam sehari semalam, yaitu berjumlah 5 waktu. Yaitu fajar, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Ya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan 5 waktu ini, apabila umat beliau mengerjakannya dengan sebenar-benarnya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, yang sebanding dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat-umat sebelumnya apabila mereka melakukan salat tersebut. Ya, umat-umat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan melakukan salat, ya, lebih dari 5 waktu. Lebih dari 5 waktu. Ya, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengerjakannya 50 kali. Ya, 50 kali. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, menjadi 5 kali.
yang pahalanya sebanding dengan 50 kali. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ya, dengan kita melakukan 5 kali salat ya dalam sehari semalam, apabila kita memenuhi persyaratannya, yaitu mengerjakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap satu kali salat yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran 10. Dan apabila 5 kali maka 50. Hal ini sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dari perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat ini. Ya, jadi jumlah salat yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita jumlahnya 5 kali atau 5 waktu. Yaitu fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, alaman tajib, ya. Permasalahan yang kedua yang dibahas oleh penulis adalah kepada siapa salat itu diwajibkan? Ya, kepada siapakah salat itu diwajibkan? Penulis mengatakan tajibu 'alal muslimil balighil 'aqil ghairul haid wan nufasa. Ya, diwajibkan salat tersebut kepada setiap muslim yang berakal, yang sudah balik. Ya, yang sudah balik. Disebutkan muslim di sini, ya, keluar darinya adalah orang-orang di luar muslim. Akan tetapi dalam hal ini, ya, para ulama berselisih pendapat. Apakah setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari syariatnya ini berlaku umum atau hanya khusus kepada orang-orang muslim saja? Ya, sebagian ulama mengatakan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam syariatnya ini berlaku umum, baik itu kepada orang-orang muslim maupun orang-orang kafir. Ya, sebagian lagi tidak, hanya berlaku kepada orang muslim. Maka dalam hal ini bisa kita jawab bahwasanya disebutkan di sini bahwa salat itu diwajibkan kepada seorang muslim, yaitu ditinjau dari diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Ya, ditinjau dari diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Karena apabila seorang kafir dia melakukan salat, maka ibadah salatnya tidak diterima sampai dia masuk ke dalam Islam. Sampai dia masuk ke dalam Islam. Nah, kalau dia tidak mau masuk ke dalam Islam, maka dia mendapatkan hukuman karena meninggalkan perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan hukuman karena meninggalkan segala kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka dari berbagai macam kewajiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang khitabnya ya ditujukan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan
kami dahulu adalah orang-orang yang tidak bersyahadat. Ya, tidak disebutkan yang tidak bersyahadat di sini. Ya. Kalau misalkan dia meninggalkan syahadat, maka berarti dia meninggalkan seluruh perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, termasuk di dalamnya adalah salat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat salat dikarenakan mereka juga meninggalkan salat. Mereka meninggalkan syahadat, ya berarti mereka juga meninggalkan berbagai macam perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, di antaranya adalah salat. Dari itu Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami pun juga ya berbuat ghibah, ya memperolok-olok ya bersama dengan kaum yang memperolok-olok kita. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan. Ya, jadi tidak disebutkan di sini diwajibkan atas manusia, ya hanya disebutkan muslim, yaitu dari sisi diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Kemudian muslim yang bagaimanakah yang diwajibkan salat padanya? Yaitu yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Ya, bagi laki-laki tanda baliknya adalah dengan mimpi. Adapun wanita, maka tanda baliknya adalah keluar darah haid. Maka apabila anak kita dia telah mimpi, atau yang laki-laki ya telah mimpi basah, atau suaranya sudah berbeda, maka ya berarti mereka telah diwajibkan dengan sholat ini. Begitu juga dengan perempuan. Apabila anak kita dia sudah keluar darah haidnya, maka berarti dia juga telah diwajibkan sholat atasnya. Kalau mereka, ya laki-laki dan perempuan itu meninggalkan sholat, maka mereka akan mendapatkan dosa. Ya, mereka akan mendapatkan dosa. Ghairul haid wan nufasa. Ya, yang tidak haid dan juga tidak nifas, itu bagi wanita. Ya, kalau wanita tidak sedang haid dan juga tidak sedang nifas, maka mereka wajib mengerjakan sholat. Apabila telah datang haid dan nifas pada mereka, maka mereka tidak diwajibkan atas mereka sholat, dan mereka juga tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. Ya, mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. Wa yu'mar biha as-sabi idza balagha sab'u sinin. Dan anak kecil apabila usianya telah mencapai 7 tahun, ya, maka hendaknya orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin. Dan anak tersebut boleh dipukul kalau dia meninggalkan salat apabila dia berusia 10 tahun. Ya, ini pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemukulan di sini adalah pemukulan yang sifatnya ta'dib, yaitu untuk mendidik. Ya, jangan sampai rasa kasihan kita, rasa sayang kita kepada anak kita ini, ya, melalaikan kita dari memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Ya, karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak-anak kita. Ya,
Dan mereka nanti akan menuntut kita apabila mereka masuk ke dalam neraka sakor karena mereka tidak sholat. Ya, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor ini? Ya, mereka mengatakan kami dahulu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Apa sebabnya? Karena orang-orang tua kami tidak mengajarkan pada kami sholat dan tidak memerintahkan kami sholat. Ya, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya sholat. Kalau tidak, maka orang tua tersebut ya akan mendapatkan dosa karena telah meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati li sab'in." Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika dia berusia 7 tahun. Ini perintah Nabi SAW. Ya, kalau orang tua itu tidak mau melakukan apa yang Nabi SAW lakukan, maka berarti dia telah meninggalkan perintah dan dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ya, karena perbedaan dosa meninggalkan perintah dan dosa mengerjakan perintah, ya, dosa meninggalkan perintah ini jauh lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Ya, daripada dosa mengerjakan larangan. Seperti yang tadi telah dijelaskan. Ya, antara iblis dan Adam alaihissalatu wassalam. Ya, iblis terlaknat, iblis mal'un. Iblis dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berikan hidayah, berikan bimbingan pada Adam alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga Adam alaihissalatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Adam alaihissalatu wassalam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan Adam ke dalam surganya. Ya. Jadi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya sholat. Dan jangan ya rasa kasihan, rasa sayang kepada anak-anak itu melalaikan ya orang tua dari memerintahkan sholat pada mereka. Dan hendaknya Nabi SAW lebih dia cintai daripada anak-anaknya. Dan merupakan tanda keimanan seseorang adalah Nabi SAW lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum juma'in. Ya, yang mereka lebih mencintai Nabi SAW daripada keluarga mereka. Kita lihat bagaimana perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala terhadap anaknya. Ya, ketika anaknya menyanggah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dari sabda Nabi SAW, dari perintah Nabi SAW, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahi la atakallam ma'aka abadan." Demi Allah, aku tidak akan berbicara bersamamu selama-lamanya. Ya, dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar sampai Abdullah bin Umar wafat. Dia tidak berbicara kepada anaknya. Ya, perhatikan, sahabat yang mulia ini lebih memilih Nabi SAW daripada anak kandungnya. Ya, kenapa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala tahu bahwasanya anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya, itu adalah ujian. Itu adalah fitnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna auladakum wa azwajakum." Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu inna auladakum wa azwajakum fitnah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah fitnah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak-anak dan istri merupakan ujian. Merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kepala keluarga. Ya, setiap kepala keluarga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dan istrinya. Kalau misalkan kepala keluarga tersebut dapat mendidik anak-anaknya dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala kan ya yakni Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan lagi, akan mengumpulkan lagi anak-anak dan istrinya nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, sedangkan keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan kumpulkan kembali mereka dengan keturunan mereka, dan mereka tidak akan dikurangkan ganjaran pahalanya sedikit pun. Jadi apabila kepala keluarga berhasil mendidik anak dan istrinya, ya, mendidik secara Islami, memerintahkan anak dan istrinya untuk sholat, ya, dia rasa sayangnya ya tidak mengalahkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka nanti di akhirat kelak. Dan tentunya kita sangat menginginkan agar kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Tentunya hal ini yang kita harapkan. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang akan dipisahkan antara anak dan orang tuanya. Antara suami dan istrinya akan pisah. Ya. Sang bapak melihat istrinya disiksa. Sang istri melihat bapaknya disiksa. Ya, sang orang tua melihat anak-anaknya disiksa. Yang orang tua juga melihat anak-anaknya, yang anak-anak juga akan melihat orang tuanya disiksa. Ya, disebabkan apa? Disebabkan karena kelalaian yang ada pada mereka. Ya, maka dari itu ya, hendaknya jangan kita lalai dalam hal ini. Nabi SAW katakan, wa muru auladakum bis-sholati sab'i. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan pukullah anak-anak itu karena meninggalkan sholat apabila mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah anak-anak mereka, ya, dan pisahkanlah anak-anak itu, yaitu laki-laki dan perempuan, ya, di tempat tidur mereka, yaitu apabila anak-anak laki-laki dan perempuan telah berusia 10 tahun, maka hendaknya dipisah tempat tidurnya. Ya, tidak boleh disatukan. Jadi yang pertama, kewajiban sholat ini ya yaitu diwajibkan kepada seorang muslim, kemudian yang balik dan berakal, yang tidak sedang haid dan nifas. Dan untuk anak-anak yang masih berusia 7 tahun, ya hendaknya orang tuanya mendorongnya untuk senantiasa melakukan sholat. Ya, hendaknya orang tuanya memberikan kesukaan kepada anak-anak yang berusia 7 tahun itu untuk melakukan sholat. Ya, bagaimana dengan usia di bawah itu? Ya, tentunya hal ini lebih disukai lagi.
Ya, makanya dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sering membawa anak-anak mereka ke masjid. Yang membawa anak-anak mereka ke masjid, yaitu mereka mentarbiyah anak-anak mereka. Ya, mengajarkan anak-anak mereka, membiasakan anak-anak mereka untuk dapat melakukan ibadah yang sangat agung ini, yaitu sholat. Ya, sehingga dengan hal ini tertanamlah rasa cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tertanamlah pada diri mereka rasa cinta kepada sholat. Ya, tertanamlah pada diri mereka kecintaan terhadap Al-Quran yang dibacakan. Yang hal ini semua apabila dilakukan oleh anak-anak kita, ini akan bermanfaat untuk kita selaku orang tua. Ya, apabila anak-anak kita melakukan ketaatan, orang tua otomatis mendapatkan pahalanya. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yaitu yang ada dalam surah An-Najm, dan tidaklah manusia mendapatkan kecuali dari hasil usahanya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu apabila sang anak itu melakukan berbagai macam ketaatan, maka orang tuanya otomatis mendapatkan ganjaran pahala dari ketaatan anaknya. Karena anak itu merupakan hasil usaha dari orang tua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hasil usaha yang terbaik yang dilakukan oleh orang tua adalah anak. Sebaik-baiknya hasil usaha yang diusahakan oleh orang tua adalah anak-anak. Ya, adalah anak. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Adalah hasil usaha kalian. Sedangkan kalian tidak akan dibalas melainkan dari hasil usaha kalian. Maka hendaknya kita berusaha mendidik anak kita dengan pendidikan Islami. Ya, kita didik anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita didik anak kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu anhum jema'in. Agar anak kita bisa mencontoh mereka, mengambil mereka sebagai suri tauladan. Agar mereka memiliki akhlak sebagaimana akhlak mereka. Ya, di saat akhlak anak-anak pada saat zaman sekarang ini sudah kacau. Ya, kita lihat banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan yang salah yang mereka terima. Orang tua salah menempatkan anak-anaknya, menempatkan sekolah anak-anaknya. Yang dipikirkan oleh orang tua adalah kesuksesan di dunia. Orang tua tidak memikirkan bagaimana anaknya bisa sukses di akhirat. Karena kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Ya. Adapun dunia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambilnya sebagian saja. Ya, mengambilnya sebagian saja. Ya, dan hendaknya orang tua ya jangan lalai terhadap masalah akhirat anak-anaknya. Kemudian masalah yang ketiga, yaitu tentang syarat dari sholat tersebut. Yang dimaksud syarat-syarat di sini yaitu apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka ibadah sholat itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini syaratnya ada 9. Yang pertama adalah Islam. Fala tasihhu min kafirin. Ya, tidak sah ya ibadah salat itu dilakukan oleh orang kafir. Libutlani amalihi. Dikarenakan batalnya amalnya.
Ya pada zaman dulu ya pernah ada seorang kafir yang mau ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang kafir ini berkata atau bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya apakah aku Islam terlebih dahulu atau aku berjihad baru masuk Islam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam terlebih dahulu, setelah itu berjihad. Islam terlebih dahulu, setelah itu berjihad. Kemudian orang ini mengucapkan syahadat. Ya, setelah itu dia masuk ke medan perang dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan wafat di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beruntung dia. Dia telah beramal dengan amalan yang sedikit, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, keuntungan yang sangat besar. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan orang tersebut ya dengan kematiannya kematian yang syahid. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keutamaan orang yang mati syahid yaitu akan diampuni seluruh dosanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan hisab dia dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab kecuali apabila orang tersebut memiliki hutang. Ya, kecuali orang tersebut memiliki hutang, maka dia bisa tertahan dengan hutangnya. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian akal, yaitu berakal. Yang keluar dari sini adalah orang-orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal, siapa yang dimaksud? Ya orang gila. Ya orang gila tidak wajib baginya untuk sholat. Maka apabila orang tidak melakukan sholat, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak waras. Dia dianggap sebagai orang yang tidak berakal alias gila. Ya, kalau dia mengatakan tidak wajib bagi saya sholat, maka sama dengan orang gila. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah berakal. Ya, fala tasihu min majnunin. Tidak sah dari orang gila. Yaitu apabila orang gila itu sholat, dia melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan sholat, maka sholatnya tidak dianggap. Ya, sholatnya tidak dianggap. Ya, karena kondisinya yang gila. Li adami taklifihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat ya kepadanya. Jadi kalau ingin meninggalkan salat ya silahkan. Ya, tapi dia harus redha dengan keadaannya yang disamakan dengan orang gila. Dan dia redha keadaannya disamakan dengan orang kafir. Karena orang kafir mereka tidak sholat. Apabila mereka sholat, ya mereka tidak diterima amalnya. Ya karena keadaan mereka yang kafir. Orang gila apabila mereka sholat, ya mereka juga tidak diterima sholatnya. Ya karena keadaan mereka yang gila. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu balik. Fala tajibu 'ala shabi hatta yablugh. Ya, tidak diwajibkan pada anak kecil sampai dia balik. Walakin yu'mar biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Akan tapi dia tetap diperintahkan ya apabila anak itu telah berusia 7 tahun dan dipukul ketika berusia 10 tahun. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah taharah minal hadasain, yaitu suci dari dua hadas. Ma'al qudrah, ya dengan ini dengan kemampuan. Yang dimaksud ma'al qudrah ini dia mampu untuk melakukan taharah tersebut dari dua hadas. Ya kalau dia tidak taharah, tidak bersuci dari dua hadas, sedangkan dia mampu, ya maka ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau dia dalam keadaan sudah tidak mampu, seperti misalkan dia memiliki penyakit beser.
ya, yaitu kencing terus-menerus yang susah di stop. Maka dalam hal ini dia mengerjakan dengan semampunya. Ketika masuk waktu sholat, ya hendaknya dia berwudu sebagaimana wudu biasa. Dan apabila kencingnya keluar setelah dia selesai berwudu, maka kencingnya itu tidak memudaratkan dia. Ya, maka kencingnya tidak memudaratkan dia. Dia tidak diperintahkan lagi untuk apa? Untuk bersuci. Ya, karena dalam hal ini kondisinya yang tidak memungkinkan baginya untuk melakukan taharah terus-menerus. Ya, karena kondisinya yang sangat sulit sekali untuk melakukan taharah terus-menerus. Maka dari itu diberikan rukhsah kepada orang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur atau bighairi tuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima suatu salat tanpa bersuci. Ya, tanpa bersuci. Ya, suci di sini ada dua, yaitu suci dari hadas besar, yaitu dengan mandi, yaitu mandi junub. Ya, hadas besar diantaranya adalah jima, kemudian juga haid, kemudian juga nifas. Ya, ini hadas besar. Kemudian hadas kecil, yaitu berupa buang air kecil dan buang air besar serta keluar angin dari dubur. Ya, maka untuk pensuciannya dilakukan dengan berwudu. Dengan berwudu. Dan kemudian syarat yang kelima, dukhulul waqt lis-salatil muaqqatah. Yaitu masuk waktu untuk salat yang memang telah ditentukan waktunya. Ya, tidak sah seseorang salat ya di luar waktu salat atau sebelum masuk waktu sholat. Ya, misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur waktunya adalah ketika matahari telah tergelincir. Ya, dan dia melakukan sholat ya ketika matahari belum tergelincir. Maka dalam hal ini sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang semuanya ya memiliki waktu sholat. Kemudian yang keenam, sitrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yusafu atau la yasiful basyarah. Ya. Syarat selanjutnya adalah menutup aurat semampunya. Ya, menutup aurat semampunya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah menutup aurat ini, apakah dia masuk dalam syarat atau tidak. Yang lebih berhati-hati adalah ya hendaknya orang yang melakukan salat itu dia menutup auratnya. Dia menutup auratnya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, hendaknya kalian mengambil perhiasan kalian. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian kalian 'inda kulli masjidin. Ya, di setiap kali masuk masjid, yaitu di setiap kali hendak melakukan sholat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudhu. Ya, menyebutkan khudhu, yaitu dalam bentuk perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Ya, dan ayat ini itu berkaitan dengan apa? Sebelumnya berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya. Ya, ketika Nabi Adam dan istrinya ya memakan sesuatu dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala telah larang dari memakannya. Ya, setelah mereka berdua memakannya, setelah itu tersingkaplah aurat mereka masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan
untuk menutup aurat mereka masing-masing. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala pun juga perintahkan kepada anak-anak Adam alaihissalatu wassalam untuk menutup aurat mereka masing-masing. Inda kulli masjidin, yaitu ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan kerudung, yaitu yang menutupi aurat mereka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, "Idza shallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahib bihi wa in kana dayyiqan ya fadzir bihi." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau salat dengan menggunakan satu pakaian, dan jika pakaian itu luas, faltahid bihi, yaitu hendaknya diikatkan. Ya, dan apabila itu sempit, ya maka hendaknya jadi kalau pakaian itu luas ya dikumul begitu. Ya, kayak orang pakai kain ihram. Dan kalau dia sempit, maka hendaknya dia diikat. Fal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an min as-siyab. Dan yang paling utama dan yang paling afdal yaitu dia menaruh di kedua pundaknya sesuatu dari pakaian, itu hendaknya dia tutup pundaknya. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajul an yusalli fi thawbi laisa ala atikihi minhu syai'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang dari salat dengan menggunakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Wal mar'atu kulluha auratun. Sedangkan wanita itu seluruhnya aurat illa wajhaha. Kecuali wajahnya, ya, wa kafaiha, dan kecuali kedua telapak tangannya, illa idza sallatil amama al ajanib ay ghairul maharim fa innaha tughti kulla syai'in. Kecuali kalau dia salat di depan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram, maka hendaknya menutupi seluruhnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun, ya, wanita itu adalah aurat. Wa qauluhu la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari wanita yang haid kecuali dengan menggunakan kerudung. Kemudian yang ketujuh, istinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa baqatihi. Ya. Yaitu hendaknya dia menjauhkan najis dari badannya, pakaiannya juga, dan juga tempat sholatnya. Jika mampu. Ya, apabila tidak mampu, maka dalam hal ini min babid darurah. Ya, min babi ad-darurah. Dan masuk ke dalam firman Allah, fattaqullaha masata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian yang ke-8, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Ya, syarat sahnya salat yang ke-8 adalah menghadap kiblat, ya, dengan kemampuan. Ya, ma'al qudrah. Dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada kita berbagai macam kemudahan, di antaranya adalah aplikasi Kompas yang bisa kita pergunakan untuk menentukan arah kiblat kita. Dan yang ke-9 adalah niat. Ya. Di mana niat ini merupakan syarat sahnya salat yang terbesar.
Hal ini berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa mahaluhal qalb, dan tempatnya di dalam hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai', dan hakikat niat adalah al-azm, yaitu kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Wala yushra'u talaffuz biha, dan tidak syaratkan melafazkan niat tersebut, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafazkan niat tersebut. Wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalika, dan tidak ada riwayat dari para sahabatnya ya ada di antara mereka yang melakukan pelafazan niat. Dan niat ada dua, yaitu niat amil, ya, niat dari orang yang melakukannya, yaitu ingin melakukan perbuatan yang hendak dia lakukan. Dan yang kedua niat ma'mul, yaitu kepada siapa niat itu ditujukan. Ya, niat amal yaitu untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ya, maka harus ada ta'yin, maka harus ada penentuan di dalam hati, ya, dari sholat yang hendak kita kerjakan. Kemudian kepada siapa sholat itu ditujukan, dan ini berkaitan dengan keikhlasan kita di dalam mengerjakan sholat tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Dan sekali lagi ini sangat penting pembahasan ini, ya, karena berkaitan dengan ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Dan ada beberapa masail lagi yang tersisa yang belum kita bahas. Ada sekitaran 6 masail lagi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa membahasnya. Wallahu a'lam. Bagi antum yang ingin bertanya silahkan. Dan Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal. Ya, izin bertanya Ustaz. Syukran atas ilmu yang telah disampaikan terkait dengan menutup aurat tadi Ustaz. Jika ada orang yang sholat namun pada saat sujud terbuka Ada pertanyaan? Halo? Halo, Ustaz? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, suara Anda apakah kedengaran? Halo? Silakan bisa melalui chat. Saya tafadhal. Silakan. Baik. Ada pertanyaan di sini, jika ada laki-laki yang sholat dan ketika sujud bagian bawah bajunya tersingkap sehingga kelihatan belakang tubuhnya. Nah, belakang tubuhnya ini apa? Apakah punggungnya ataukah bagian pantatnya? Ya, kalau misalkan bagian tubuhnya atau punggungnya saja, ya, maka dalam hal ini salatnya tetap sah.
Ya, namun kalau misalkan ternyata bagian auratnya ini, aurat yang besarnya ini atau bagian yang mesti ditutup ini terlihat, ya maka di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ya, maka sholatnya bisa tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Maka hendaknya orang yang dia tahu ingin mengerjakan sholat, hendaknya dia memakai pakaian yang betul-betul safety, ya, yang dapat menjaga auratnya. Ya, dan juga hendaknya dia berpakaian dengan pakaian yang longgar. Ya, agar apa? Agar tubuhnya tidak lekuk tubuhnya tidak terlihat, ya, tidak tercetak seperti itu. Jadi hendaknya orang yang mengerjakan sholat ini untuk apa? Untuk memperhatikan pakaian yang terlebih dahulu. Ya, jangan dia juga menggunakan kaos yang ketat, ya, sehingga apa? Sehingga apabila dia melakukan gerakan, ya, seperti yang disebutkan di sini sujud, maka ada bagian aurat yang tersingkap, dan ini akan menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, dan ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salat ini mencakup keseluruhan hal-hal yang terkait dengan masalah salat. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya, ambillah, yaitu pakailah perhiasan kalian, yang dimaksud adalah pakaian-pakaian kalian setiap kali hendak masuk ke dalam masjid, yaitu setiap kali hendak melakukan salat atau melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi pertanyaan? Mau bertanya, Ustaz? Silakan, boleh langsung melalui Assalamualaikum, mikrofon. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan Pak Andang, mungkin bisa lewat chat. Sepertinya ada gangguan di sisi Ustadz, jadi Maaf sekali ini nggak kedengaran. kajiannya mungkin agak terganggu, ya, karena sekarang lagi nggak sedang di rumah. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oh, Pak Andang, mungkin kalau bertanya boleh nanti bentar ya, bentar. Oke, ini untuk ini nggak ada suaranya. Oh, ini deh, sebentar ya. Ya, coba mungkin. Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Iya, ya, kedengeran. Silakan Pak Andang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, itu tadi kan syarat sahnya sholat adalah berakal, ya Ustaz, ya. Ya. Ketika kita sholat, terus pikirannya itu kemana-mana, Ustaz. Jadi
akalnya itu sebenarnya nggak dalam sholat, tapi pemikirannya kemana-mana. Ini apakah termasuk dalam sholat yang lalai ya? Seperti itu, Ustaz. Ya, nah, ya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya penerimaan sholat seorang hamba itu berbeda-beda. Ada yang diterima dengan penerimaan yang penuh, ada yang kurang dari itu, ada yang kurang lagi, ada yang kurang lagi, bahkan sampai ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, walaupun syarat-syarat sahnya sholat itu sudah terpenuhi. Ya. Hanya saja ada beberapa kelalaian yang dia lakukan. Dan apabila kita sholat, kemudian pikiran kita melayang kemana-mana, ya maka tentunya ini adalah perbuatan syaitan ya, yang syaitan itu mengingatkan kita, ya tafakkar kada, seperti yang Nabi SAW sebutkan, ya pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini, yang terkadang yang kita tidak pikirkan ternyata ketika kita sholat tiba-tiba muncul, ya. Maka dari itu dahulu Abu Hanifah radhiyallahu taala rahimahullah taala ya pernah memberikan fatwa. Jadi apabila ada seseorang yang bertanya kepada beliau ya tentang bagaimana caranya untuk bisa kita teringat kembali barang yang sudah hilang, ya barang yang sudah hilang yang mungkin sudah kita lupa atau kita kelupaan sesuatu, maka Abu Hanifah rahimahullah taala memerintahkan orang itu untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Ya, dikarenakan terkadang seseorang itu sholat, dia tiba-tiba ingat sesuatu yang dia sebelumnya tidak ingat. Dan tentunya ini adalah pekerjaan syaitan yang hendak merusak sholat kita. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk menolaknya. Ya, ketika datang pikiran kita atau pikiran kita kemana-mana, maka kita berusaha lagi kita luruskan, ya untuk agar kita betul-betul memusatkan diri kita di dalam sholat tersebut. Ya, maka dari itu salah satu cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, ya diantaranya adalah yang Nabi SAW arahkan kepada kita, yaitu hendaknya kita sholat ya dengan beranggapan bahwa itu adalah sholat kita yang terakhir. Ya, hendaknya kita sholat dengan beranggapan bahwasanya sholat yang sedang kita kerjakan itu adalah sholat yang terakhir. Ya, maka hal ini akan membawa diri kita kepada kekhusyuan. Kemudian diantaranya lagi adalah kita paham apa yang kita baca. Ya, kita paham apa yang kita baca. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, maka kita paham apa yang kita sebutkan, apa yang kita katakan. Ya, tentunya dari sisi bahasa kita paham. Kemudian dari sisi yang lainnya, dari sisi makna-maknanya kita paham. Maka ini yang dapat membuat kita khusyuk. Ya. Nah, kalau kita tidak paham makna-makna ini, maka sangat sulit bagi kita untuk khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat ya sedangkan kalian dalam keadaan mabok sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, biasanya orang yang mabok kalau dia berkata-kata, berucap ya ketika dia mabok, ya setelah sadar dia tidak ingat kembali apa yang dia ucapkan ketika dia mabok. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat namun dia tidak paham apa yang dia ucapkan, maka sholatnya ini mirip dengan sholatnya orang yang mabok. Ya, dia mengatakan sesuatu dengan lancar, akan tapi dia sendiri tidak paham dari apa yang diucapkan. Maka dari itu hendaknya setiap muslim betul-betul
berusaha ya untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis adalah bahasa Arab, maka setiap muslim hendaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar sholat yang dia laksanakan bisa lebih khusyuk, ya, dan agar sholatnya tersebut ya lebih memberikan bekas kepada dirinya yang mungkin akan mencegahnya nanti dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu sebagai sarana yang dapat digunakan oleh seorang hamba untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, dan benar seperti yang Pak Endang katakan bahwasanya apabila seseorang itu sholat yang pikirannya kemana-mana, maka ini masuk ke dalam kelalaian. Maka tapi ada kelalaian yang disengaja, ada kelalaian yang tidak disengaja. Ya, kalau misalkan dia sholat, dia memang dari awalnya sholatnya hanya ikut-ikutan saja. Ya, seperti orang-orang munafik yang dia sholatnya cuma ikut-ikutan agar dirinya aman, agar dirinya bisa dikatakan muslim. Ya, dia ikut sholat bersama jamaah kaum muslimin. Maka dari awal dia sudah lalai. Ya, dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi di dalam sholat dia berpikir kemana-mana dengan sengaja dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang tidak sengaja dan memang dia betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Kemudian di tengah salat ya dia diganggu oleh syaitan dengan waswasnya. Maka dia berusaha untuk apa? Untuk meluruskan kembali ya, untuk memperbaiki kembali ya waswas yang dimasukkan oleh syaitan. Ya, dengan apa? Dengan berjihad ya. Dengan berjihad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dikembalikan lagi ya kepada kekhusyuan di dalam salat. Mungkin itu pandang wallahu a'lam. Ya Ustadz, mungkin melanjutkan ya. Biasanya ini nyambung Ustadz ya. Sebelum sholat itu kita 2 wudhu. Wudhu pun itu banyak kali kita tidak khusyuk bahwa kita sedang melakukan wudhu seperti itu. Kadang-kadang setelah wudhu itu, waduh saya itu wudhu atau tidak ya. Akhirnya karena ingin melawan bahwa ini adalah bawaan setan, akhirnya wudhu itu tidak diulangi lagi. Yakin bahwa saya sudah wudhu gitu aja, langsung sholat. Dan itu pemikiran seperti itu dalam wudhu, dalam sholat itu selalu, apalagi kalau misalnya sholatnya jadi makmum ya, seperti itu. Makmum, imamnya baca gitu, kita mestinya mendengarkan, tapi kadang-kadang pemikirannya akhirnya kemana-mana. Seperti itu Ustaz, disambung dengan masalah yang tadi wudhu Ustaz. Ya, masalah wudhu. Sebentar, mau cari siapa Bu? Abed. Hah? Abed. Oh Abed, udah jalan. Mana? Mbah ya? Bentar ya Pak Dang. Apa rumah? Ya, di dalam masalah berwudu ya sama ya, syaitan juga masuk di dalam
bab ini. Dia memberikan was-was kepada orang yang berwudu. Maka kita bisa lihat kadang ada orang yang berwudu, ya, dia apakah sudah membasuh wajah atau belum, kemudian sudah berapa kali atau belum. Ini semua adalah was-was dari syaitan. Ya, semuanya adalah was-was dari syaitan yang kita harus mujahadah. Ya, kita harus melawannya. Ya, maka dari itu kalau misalkan kita sudah berwudu dan kita sudah melakukan wudu, kemudian timbul was-was setelahnya, apakah kita sudah berwudu atau tidak, maka kita katakan kita sudah berwudu. Karena kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya suatu keyakinan tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Yang yakinnya adalah wudu, sedangkan keraguannya adalah sedangkan keraguannya adalah sudah maaf ya. Ini ada sebentar. Baik, kita lanjutkan, Afwan. Ya, ini banyak tamu maghfiratan. Ya, hendaknya kita bermujahadah melawan was-was tersebut. Ya. Dan kita tetapkan diri kita apabila kita sudah berwudu, hendaknya kita tetapkan bahwasanya kita sudah yakin berwudu dan tidak usah kita pikirkan was-was tersebut. Ya, tidak usah kita pikirkan was-was tersebut. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah. Nah, wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin Anda cukupkan sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari Anda dan juga dari syaitan. Ana mohon maaf apabila terjadi sesuatu yang mungkin mengganggu dari kajian kita pada siang hari ini, ya, dan ini tidak disengaja, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Sampai di sini Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.